Mengangkat tentang pembiayaan berdasarkan akad masyarakat mutanakishah atau MMG. Materi yang pertama adalah pengertian akad pembiayaan masyarakat dan MMG berdasarkan Fatwa DSN. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 08. Kayak apa cara masuk ke anunya lo bang? PN-nya lawan anu nih. Susah lah langsung ya. DSN MUI di tahun 2000 tanggal 15 April 2006 tentang pembiayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan pembiayaan masyarakat yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan menurut Fatwa DSN nomor 73 di tahun 2008 tanggal 14 November 2008 tentang musyarakah mutanakishah. Yang dimaksud dengan musyarakah mutanakishah adalah masyarakat atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak syirkah berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Selanjutnya, penjelasan masyarakat berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu antara lain berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah tanpa imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan pasal 19 huruf C undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan akad masyarakat adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing. Lanjut, pengertian masyarakat menurun atau MMG berdasarkan PSAK nomor 106 musyarakah, di mana musyarakah menurun atau musyarakah mutanakishah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa musyarakah mutanakishah yang pertama adalah merupakan produk turunan musyarakah yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang. Yang kedua, ada kepemilikan salah satu pihak terhadap barang serta bertahap akan berkurang, sedangkan hak kepemilikan pihak lainnya bertambah. Yang ketiga, ada perpindahan porsi kepemilikan kepada salah satu pihak terjadi melalui mekanisme pembayaran. Selanjutnya ada ketentuan pokok masyarakat mutanakishah. Ketentuan pokok yang terdapat dalam masyarakat mutanakishah merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut, di mana berkaitan dengan syirkah
Keberadaan pihak yang bekerja sama dan pokok modal sebagai objek akad syirkah dan sikhat atau ucapan perjanjian atau kesepakatan merupakan ketentuan yang harus terpenuhi sebagai syarat dan pelaksanaan akad syirkah. Yang pertama, masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerja sama. Yang kedua, antar pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain. Dan yang ketiga, dalam pencampuran pokok modal merupakan percampuran hak masing-masing dalam kepemilikan objek akad tersebut. Sementara berkaitan dengan unsur sewa, ketentuan pokoknya meliputi penyewa, mustazir, dan yang menyewakan atau mujir, sikhat atau ucapan kesepakatan, urah atau free, dan barang atau benda yang disewakan yang menjadi objek akad sewa. Besaran sewa harus jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak. Lanjut, mekanisme pelaksanaan MMG. Mekanisme musyarakah mutanakisah berdasarkan Fatwa DSN NG 73 DSN di tahun 2008 adalah yang pertama ada akad masyarakat mutanakisah terdiri atas akad masyarakat syirkan dan berjual beli. Yang kedua, dalam masyarakat mutanakisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 yang tentang pembiayaan masyarakat yang part mitranya memiliki hak dan kewajiban. Lanjut, membenarkan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad. Yaitu yang kedua, yaitu memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad. Selanjutnya, menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Dan dalam akad musyarakah mutanakisah, pihak pertama atau syarik wajib berjang untuk menjual seluruh hisbahnya secara bertahap dan pihak kedua atau syarik wajib membelinya. Lanjut, jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka dan dilakukanlah sesuai kesepakatan. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hisha LKS beralih kepada syarik lainnya atau nasabah. Lanjut, aset masyarakat mutanakisah dapat dizarahkan kepada syarik atau pihak lain dan dapat apabila aset masyarakat menjadi objek ijarah, maka syarik atau nasabah menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. Adapun keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad. Sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan pada syarik. Kadar atau ukuran, bagian atau porsi kepemilikan aset masyarakat syarik atau LKS yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik atau nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad. Kemudian biaya perolehan aset masyarakat menjadi beban bersama, sedangkan biaya peliharaan kepemilikan menjadi beban pembeli. Materi yang selanjutnya ada pilihan penggunaan prinsip ijarah dalam MMG. Pilihan penggunaan prinsip ijarah dalam MMG dapat dijadikan dasar penyesuaian besarnya imbalan yang diterima bank dalam pembiayaan untuk rumah tangga. HA berdasarkan pada ketentuan DSN yang menyatakan bahwa aset masyarakat mutanakisah dapat diwarakan kepada syarik atau pihak lain apabila aset masyarakat menjadi objek farah, maka syarik atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai urah yang disepakati. Kemudian dapat disimpulkan bahwa prinsip
Ijarah ini merupakan pilihan yang dapat digunakan dalam transaksi MMG dengan menggunakan prinsip ijarah dalam MMG. Maka dapat menjadi dasar penyesuaian besarnya imbalan sewa yang diterima bank karena adanya perubahan harga pasar sewa terhadap objek sewa. Misalnya rumah tinggal dan perubahan polisi kepemilikan bank atas rumah tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan. Baik, di sini saya akan melanjutkan bacaan dari Mia Wulandari. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 56 atau DSN MUI nomor 5 tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang ketentuan review ijarah pada lembaga keuangan syariah. Besarnya sewa atau urah boleh ditinjau ulang pada periode berikutnya apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Terjadi perubahan periode akad ijarah, ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak. Disepakati oleh kedua belah pihak perlu mendapat perhatian pula karena tujuan pokok dari pembiayaan MO dalam memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat memiliki objek sewa, misalnya rumah tinggal, maka sebaiknya dalam akad pembiayaan KPR, IB atau MMQ wal ijarah dicantumkan klausul yang menegaskan bahwa 1. Terhadap jumlah imbalan sewa atau uzrah, bank dapat melakukan peninjauan secara periodik dan bank memberitahukan peninjauan tersebut kepada nasabah. 2. Tanpa persetujuan bank, rumah tidak boleh disewakan, diijarahkan kepada pihak lain, melainkan semata-mata ijarah kepada nasabah atau syarik. Pengenaan biaya akad dan ketentuan DSN menyatakan bahwa biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi MMQ terdapat biaya-biaya yang menjadi beban bersama bank dan nasabah, dan biaya yang menjadi beban nasabah sendiri berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Menurut ketentuan tersebut di atas dapat disimpangi sepanjang nasabah dapat menyetujui biaya perolehan aset tersebut menjadi beban nasabah seluruhnya. Jaminan dalam pembiayaan MMQ dalam Fatwa DSN nomor 73 atau DSN tahun 2008 tanggal 14 November 2008 tentang musyarakah mutanakisah tidak disinggung mengenai jaminan, namun dalam Fatwa DSN nomor 8 DSN MUI 2000 tentang pembiayaan musyarakah yang berlaku juga untuk transaksi MMQ telah ditegaskan bahwa untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah penerima fasilitas dalam melakukan kegiatan pembiayaan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabahnya. Selain itu, ketentuan pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah dapat menegaskan bahwa sebelum bank syariah dan atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas bank syariah, dan harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Standarisasi akad KPR IBMQ berkenan dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari mekanisme pelaksanaan MQ berdasarkan Fatwa DSN di atas, maka menurut hemat penulis untuk efisien dan efektivitas waktu dan biaya serta menunjang kelancaran penyaluran dana oleh bank-bank syariah diperlukan standar akad yang akan digunakan oleh bank syariah dengan para nasabahnya. Misalnya dengan Malaysia ada standarisasi akad-akad perbankan syariah yang dibuat oleh The Association of Islamic Banking Institution Malaysia, misalnya Corporate Murabaha Master Agreement. Hal-hal dalam mekanisme pelaksanaan MMQ. Dari mekanisme MMQ berdasarkan ketentuan DSN di atas dipandang dari aspek hukum terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain perjanjian seyogianya dapat dibuat cukup dalam satu akad dari ketentuan DSN yang menyatakan bahwa akad musyarakah terdiri dari akad
syirkah dan jual beli, maka secara literal dapat ditafsirkan bahwa dalam pembiayaan berdasarkan akad ada dua akad yang harus dibuat, yaitu akad musyarakah dan akad jual beli. Namun dari segi praktisnya yang tidak menyimpang dari substansi tujuan pembiayaan, yaitu untuk memiliki aset milik bersama yang disewa ijarah menurut dalam transaksi pembiayaan. Walaupun ada dua akad, dalam pelaksananya cukup dibuat dalam satu akad sepanjang masing-masing transaksi tersebut diatur secara jelas dalam akad tersebut. Diperlukan adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang beralihnya seluruh LKS kepada syarik lainnya. Dengan transaksi jual beli dalam produk dari ketentuan, DSN menyatakan bahwa setelah selesai pelunasan penjualan seluruh beralih kepada syarik lainnya atau nasabah, dapat disimpulkan bahwa perpindahan kepemilikan kepada nasabah dengan jual beli terjadi setelah nasabah melunasi seluruh angsuran dari kendala yang ditimbul dalam pelaksanaan pembiayaan. Berdasarkan fatwa DSN berkenaan dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku adalah sepanjang nasabah belum melunasi porsi kepemilikan LKS, kepemilikan atas rumah tersebut masih atas nama bersama. Karena kepemilikan atas rumah masih atas nama bank dan nasabah, maka kepemilikan atas nama tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi bank dalam membukukan atau meregistrasikan sebagai aset bank. Mengingat aset atau rumah masih milik bersama atas nama bank dan nasabah, hal itu juga dapat menimbulkan kerancuan karena apabila rumah tersebut dibebani hak tanggungan, maka berdasarkan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, bank mempunyai dua posisi yang berseberangan, yaitu sebagai pemberi hak tanggungan dan sebagai pemegang hak tanggungan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.